Ya, bismillah kita lanjutkan kembali membahas seputar huruf wa. Ya, ada yang aku punya Ustadz. Harap atop isinya ada wa, fa, summa, au, am, lakin, la, bal, dan juga hatta. Wa, fa, summa, au, am, lakin, la, bal, hatta. Wa, fa, summa, au, am, lakin, la. Nah, Itu speakernya masih ada yang aktif. Bisa di mute semua nggak Ustadz dari situ? tes, tes. Ya, bismillah. Yang pertama harap atop yang akan kita bahas adalah huruf waw. Dan ini yang paling sering keluar ketika kita menemukan waw dalam Al-Quran. Maka itu peluang itu menjadi harap atop itu lebih besar daripada harap jar. Karena waw adalah harap yang paling sering digunakan. Wa, wa. Wa fa summa au am lakin labal hatta. Wa fa summa au am lakin labal hatta. Nah itu wa yang mana artinya adalah dan. Dan. Di, Misalkan ya budak Kang Ade geus bisa bahasa Arab. uh-uh. Itu si Ugis ya di Kalimantan. Kak Ade mana, Bu? Mute Ibu. Mute Ibu ya. Bismillah. Aku jadi kiai. Nah, bisa dilihat ini dalam satu ayat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, wow merupakan salah satu harap yang sering keluar. Kita lihat dalam satu ayat di sini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dalam satu ayat tuh bisa ada 3 huruf atau lebih. Karena emang yang paling sering keluar waw harap atau. Yang mana artinya itu adalah dan. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika wama dan apa. Nah, dan juga di sini. Nah, begitu. Jadi wa harap atop itu yang paling sering keluar. Jadi ketika kita menemukan waw dalam Al-Quran, sebelum kita katakan itu harap jar, maka ya lebih baik kita anggap saja itu adalah harap atof. Karena itu yang paling sering keluar. Wa artinya dan. Kemudian selanjutnya harap atof adalah fa. Wa, fa. Yang mana fa ini artinya adalah maka atau lalu. Wa dan kalau fa mah maka atau lalu. Fa. Contoh misalkan dalam ayat tadi di ayat 13 gak nemu ya. Misalkan di ayat sini. Nah, samarot qalu hadzal ladzi azwaju mutahharatu wa hum fiha khalidun ayat 24 berarti. Nah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Contoh fa yang masuk harap atop ini fa illam taf'alu. Fa bisa diartikan maka, artinya bisa lalu dan bisa pula maka. Walan taf'alu fattakun nar, maka takutlah kepada neraka. Nah, itu arti dari fa yang menjadi harap atop. Bisa artinya adalah lalu dan bisa pula artinya adalah maka. Wa, fa, dan ini biasanya ada di awal kalimat. Sama seperti wa, fa biasanya ada di awal kalimat. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Kalau menemukan fa-nya ada di ujung sini, ada di ujung kalimat, misalkan taf'alu pa aja di sini. Nah, itu berarti bukan harap atof. Karena harap atof biasanya ada di awal kalimat. Di sini maksudnya di awal sini fattaku an-narallati waquduhan nas wal hijarah. Nah, itu wa artinya dan fa artinya maka. Kemudian summa artinya kemudian. Kalau ini insya Allah aman. Summa. Tapi yang harus diperhatikan dari summa,
harokat sinnya, harokat ta-nya. Karena thumma ketika tulisan seperti ini bahasa Arab, sin dan mim tasdid, ini dibacanya bisa dua. Bisa dibaca thumma, bisa dibaca tamma. Fa'idha ro'aita thamma ro'aita na'ima wa mulkan kabiro. Juz 29 surat Al-Insan kalau nggak salah. Di situ disebut thamma. Nah, ketika menemukan thamma, itu bukan bukan termasuk huruf atop. Begitu pula di surat Al-Baqarah misalkan hmm, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Nah, itu bukan salah ketik karena Al-Qur'an nggak ada salah ketik. Nah, itu adalah thamma dan thamma ini bukan masuk ke dalam harap atof, masuk ke dalam isim thamma itu. Yang masuk ke dalam harap atof adalah kalau ta-nya didomahkan, dibacanya thumma. Nah, ketika dibaca thumma, maka dia masuk ke dalam harap atof yang artinya adalah kemudian. Kemudian au dan am ini sepaket karena dua-duanya artinya sama. Artinya adalah sama-sama atau. Au artinya atau, am juga artinya atau. Seperti di kemarin di ayat Al-Baqarah ayat 5 ketemu kita am. Sawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau 10 ayat 6 ya, Afwan. Hmm. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'adzartahum am. Kalau kita lihat terjemahan am atau, nah ini yang termasuk ke dalam harap atau am atau au. Artinya sama, sama-sama au, sama-sama atau artinya. Kalau ditanya apakah ada perbedaan antara au dan am, ya dari segi mana ada, tapi itu perbedaan maknanya dalam. Nah, jadi belum cocok untuk dibahas untuk di sini. Yang jelas dua-duanya sama-sama artinya atau. Kemudian selanjutnya lakin, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ketika menyebut harap nasab. Lakin dan lakin maknanya sama, sama-sama akan tetapi. Tidak ada perbedaan dari segi makna, kecuali hanya dari segi harokatnya saja. Di sini malakin dengan nun tasdid, di sini malakin dengan nun sukun. Akan tapi artinya sama-sama saja. Sama-sama artinya akan tetapi. Kemudian selanjutnya harap atop selanjutnya adalah la. Aman ibu-ibu masih bisa ngikutin? Insya Allah. Insya Allah. Ya, takut pada kabur gitu ya. Aman ya. Mm-mm. Selanjutnya adalah la yang termasuk dalam harap atop. Nah, la harap atop dan la harap napi itu satu. Maksudnya satu ya sama saja. Itu harap napi sekaligus harap atop. Itu harap atop sekaligus harap napi. Jadi satu huruf punya dua sebutan. Atof dan napi. Napi dan atop. Tidak ada bedanya. Dari segi makna sama, sama-sama artinya tidak. Dari segi huruf juga sama-sama terdiri dari lam dan alif. Tidak ada bedanya antara harap napi dan harap atof. Ketika kita menemukan seperti tadi, ya ada seperti bedanya ya. Ya, bisa kita sebut nafi, bisa kita sebut sebagai harap atof. Tapi ketika kita menemukan la, lebih baik kita sebut sebagai la harap napi dibanding dengan la harap atof. Hmm. Dari segi makna sama-sama tidak. Kemudian selanjutnya bal. Artinya bahkan. Bal. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Surat Al-Ma'un. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Iya kah?
Bukan Al-Maun, Ustaz. Kan surat apa tuh? Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin fataquluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat Al-Adiyat mungkin? Bukan. Bukan juga. Lupa. Iya. Al-Fajr, Ustaz. Al Al-Fajr ya. Fajar. Al-Fajr ayat belasan. Inna rabbak labil mirsad. 12 wa amma 18. Oh itu benar. Ayat 17. Bal. Nah, bal la tukrimunal yatim. Nah, di sini setelah bal adalah kalla. Nah, di sini juga termasuk harap. Harap apa nanti lupa. Bal. Nah, ini yang termasuk ke dalam harap atop, artinya tetapi atau bahkan. Dan di sini adalah yang masuk ke dalam harap nafi atau harap atof. Karena sama saja harap nafi dan harap atop, la-nya itu juga gak beda jauh. Nah, bal artinya adalah tetapi atau bahkan. Nah, itu yang masuk ke dalam harap atof. Karena bal tidak ada di kalimah lain kecuali di harap atof. Jadi insya Allah aman, setiap menemukan bal, maka insya Allah itu adalah harap atof. Karena bal tidak ditemukan di harap lain selain harap atof. Dan terakhir adalah hatta. Hatta harap atof dan hatta harap jar maknanya sama. Hatta artinya sama-sama sehingga. Min fi'ila ala kali bi an hatta. Yang membedakan itu dari segi amalan. Yang membedakan itu dari segi kalimat setelah hatanya. Kalau setelah hatanya adalah fi'il atau isim, nah berarti itu hatanya adalah hatta harap atof. Kalau hatta harap jar setelahnya itu pasti adalah isim. Nah, tapi dari segi makna ya sama. Baru nanti akan kita bahas ketika sudah masuk i'rab atau qaidati jilid 2. Karena pembahasan hatta jar dan hatta atof ya dari segi makna agak agak dalam. Ya, dalam-dalam amat sih perbedaannya seperti ini. Hatta kalau dia masuk ke dalam harap jar, misalkan seperti ini, diibaratkan ikan. Ngeng. Ini misalkan ikan. Nah, ketika bahasa Arabnya saya makan ikan sampai ujungnya. Saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, bahasa Arabnya kan akulus samaka. Ini dibahas apa dilewat ibu-ibu makna dari hatta. Artinya sama-sama hingga tapi ada sedikit perbedaan. Dibahas, dibahas, Ustaz. Ini Nah, cuma emang pelan-pelan tadi ada lewat. ya ini harus pelan-pelan soalnya. Harus agak fokus sedikit. Nah, biar bagus tulisannya di sini aja ya nulisnya. Sebentar. Control N. Sebentar. Ini Ustadz, maaf tadi nanti hatta kalau masuk huruf jab itu apa jadi isim apa fiil itu mohon diulang. sebentar. Siap. Hatta. Kalau setelah hatta itu adalah isim, apa? Hatta, kalau hatanya adalah harap jar, karena kalau kita perhatikan di sini, hatta itu ada masuk ke dalam 3 jenis harap. Satu masuk ke dalam harap jar, dua masuk ke dalam harap atop, tiga masuk ke dalam harap nawasib. Jadi hatta ini ada 3. Jar, atop, dan nawasib. Kalau setelah harap jar, itu pasti isim. Hatta
Kalau hatanya harap jar setelahnya pasti isim, gak mungkin fiil, gak mungkin harap lagi. Kalau setelah harap atop, ini bisa apa aja? Bisa isim, bisa fiil, bisa harap. Kalau setelah hatanya harap atof. Kalau hata amil nawasib, hata harap nawasib, ini setelahnya pasti fiil. Nah ini diulang setelah harap jar hatanya. Setelah hatanya isim, kalau harap jar mah. Kalau setelah hatanya fiil berarti hatanya harap nawasib. Kalau harap atop, hatanya ya bisa isim, bisa fiil. Yang membedakan dari segi makna, yang membedakan ketiga ini dari segi makna dan dari segi harokat huruf sebelumnya. Harokat huruf setelahnya. Kita bahas satu-satu. Di sini misalkan, hatta, hatta harap nasob. Hatta harap jar dulu. Hatta harap jar. Satu, setelahnya pasti isim. Isimnya berharokat kasroh jar. Nah ini, karena kita nanti dalam nahu nyebutnya itu bukan kasroh patah domah, tapi nyebutnya jar atau khofan. Nah jadi setelah hatta harap jar itu harokatnya kasroh. Nanti kita kita lihat dalam Al-Quran. Kemudian hatta haraf atof. Satu, sebentar ya. Hmm. Setelahnya bisa isim, fiil, atau haraf. Dua, kalimah setelah hatta haraf atof bisa fathah, kasroh, atau dhammah, rofa, nasob, jar. Atau sukun, bahkan bisa sukun. Nah ini yang nomor dua, ini hukum-hukumnya, bukan hukum-hukumnya. Ini ciri-ciri yang nomor dua ini nanti berkaitan dengan i'rab, yang mana i'rab belum kita bahas. Ini mah bisa disimpan dulu buat nanti. Kemudian hatta harap nawasib. Satu, setelahnya pasti fiil. Kalimah fiilnya berharokat fathah atau nasab. Nah ini dari segi hukum, sedangkan dari segi makna, ini insya Allah akan kita bahas sekarang. Tadi kita gambarkan ketika makan ikan sai, karena hatta ketiganya ini memiliki arti yang sama ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sama-sama hingga, sama-sama sampai. Kita ambil contoh dalam bahasa Arab, saya makan ikan sampai kepalanya. Akal. Ini bahasa Arabnya kelihatan nggak ibu-ibu? Belum. Belum kelihatan. Ini saya ngetik tadi kelihatan. Ada mungkin tapi ada Kelihatan. ada Akal. ada Ada boleh. Ustadz. Ada gede. Hmm. Ini kurang gede atau enggak? Bahasa Arabnya kurang Pas gede pas atau aman? pas mana-mana boleh. Kalau kurang gede. Akal tuh samaka.
sama kak mana express hatta. Nah, yang kita perhatikan hattanya di sini. Saya tebelin. Hatta mana dia tuh. Nah, ini. Tuh, hatta ro. Nah, suha. Nah, ini contoh yang pertama ini hatanya adalah hatta harap atof. Tes. Kemudian yang bawah akalatus samaka hatta ro siha. Nah, ini saya contohkan dengan dua hatta saja. Hatta yang harap atop dan tuan sebentar. Hatta harap atop dan hatta harap jar. Nah, yang atas akalatus samaka hatta ro suha ini adalah hatta harap atof. Saya makan ikan sampai kepalanya. Akal tus samaka hatta roksiha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, di sini dari segi harokat kalimat ini kita bisa lihat perbedaan. Setelah hatta harap atop, nah ini bisa dibaca doma. Tapi setelah hatta harap jar, setelahnya dibaca kasih. Ini dari segi harokat yang terlihat. Kalau dari segi makna, ini gambar sebentar. Nah, tadi kan kita gambar ikan, kita makan ikan kan? Nah, seret kan ikan seperti ini, gambar. Up. Nah, ini ikan. Nah, nah, kalau kita menggunakan hatta harap atop akal tus sama ka hatta ro'suha, maka yang kita makan itu adalah kita makan ikan sampai kepalanya. Berarti yang dimakan dari ekor terus sampai sini. Kepalanya pun ikut dimakan. Karena sampai kepalanya pun dimakan. Nah, itu makna dari hatta harap atop. Jadi sampainya itu bablas. Sampai kepalanya juga ikut dimakan. Nah, tapi kalau hatta harap jar sampainya itu ya sampai kepala. Saya makan ikan sampai kepala. Dari ekor sampai kepala. Nah, ketika sampai kepala berhenti makan. Nah, ini hatta harap atop. Hatta harap jar. Jadi sampai kepala itu berhenti sampai kepala tidak lanjut lagi. Sampai sini aman. Maknanya meskipun sama-sama sampai, tapi sampainya itu berbeda. Di sini mah sampai bablas ke ujung, sampai kepalanya juga hilang. Tapi kalau hatta harap jarak sampainya itu sampai kepala, tapi berhenti, kepalanya gak disentuh sama sekali. Nah itu. Atau misalkan contoh lain, saya pergi dari Jakarta sampai Sukabumi misalkan. Di situ kan ada sampai, ada hatta. Kalau pakai hatanya harap atop, berarti saya pergi dari Jakarta sampai Sukabumi, bablas terus kelewatan Sukabuminya ditembus. Nah, itu kalau hatanya harta harap atop sampainya ditembus. Tapi kalau hatanya hatta harap jar, sampainya itu ya berhenti sampai situ. Saya pergi dari Jakarta sampai Sukabumi. Belum masuk Sukabumi sudah berhenti. Sampai sini aman ibu-ibu, makna hatta harap atop dan hatta harap jar. Insya Allah. Ya Allah. Berarti Alhamdulillah. kalau makna hatta atuf itu lebih dalam gitu ya? Iya. Nah, seperti itu. Lebih dalam, lebih apa? Ya, lebih bablas ke dalam lah. Ini contoh hatta harap jar ini bisa kita temukan di sini. Di surat Al-Qadar. Di surat Al-Qadar. Ya, surat yang biasa dibaca ketika tarawih itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini. Salamun. Nah, di sini kita lihat. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Setelah hatta,
ada kalimah dibaca kasroh. Berarti hatta di sini adalah hatta harap jar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan. Sejahteralah hiya malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajri sampai terbit fajar. Dari sinilah para ulama menyimpulkan malam Lailatul Qadar itu berakhir ketika terbit fajar. Malam Lailatul Qadar berakhir berbarengan dengan datangnya azan subuh. Dikarenakan dalam Al-Quran hatta yang digunakan adalah hatanya hatta harap jar, bukan hatta harap atop. Kalau seandainya pakai hatta harap atop dan kita baca salamun hiya hatta matla'ul fajri, maka malam Lailatul Qadar itu panjang sampai subuh, terus bablas sampai terbit matahari itu masih dihitung Lailatul Qadar. Kalau seandainya hatta yang digunakan adalah hatta harap atof. Karena kan tadi kita jelaskan kalau hatanya hatta harap atof, hingganya itu bablas. Sampai kepalanya juga ikut dimakan. Itu kalau makan ikan. Akal tuh sama kata hatta rosiha, saya makan ikan sampai kepalanya pun dimakan. Kalau hatanya hatta harap atof. Berarti kalau mana hatta di sini kita terapkan, diubah asalnya harap jar menjadi harap atop, maka efek yang timbul adalah satu, ini kita baca bukan matla'i, tapi kita baca matla'u. Dan juga faedah malam Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar, tidak berhenti sampai subuh, tapi lanjut ke siangnya, lanjut ke paginya, malam Lailatul Qadar. Nah ini contoh hatta yang merupakan harap jar. Sampai sini aman, ibu-ibu? Aman. Hmm. Ya, itu ternyata sudah jam 6, nggak kerasa. Di sini udah jam 6, di sana udah jam 5 berarti ya. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sekian sampai membahas hatta, hatta harap atof. Berarti nanti kita masih ada harap istisna, harap nawasib, dan harap jawazim, serta kita bahas apa itu amilah, apa itu atilah. Karena yang nanti harap terbagi dua, amilah dan atilah. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak ada bapak-bapak. Izin Pak Ustadz mau bertanya. Ya, ahlan. Ini yang tadi summa itu pakai tasdid juga ya? Iya, Dan apapun pun sama pakai tasdid gitu. betul. Mau summa mau sama, Oh, minnya sama-sama pakai tasdid. Yang oh membedakan baik Pak hanya Ustadz, hatur harokat nuhun. haknya saja. Aman, ada lagi? Hatta nawasib berarti belum ya Ustadz? Yang Iya, hatta nawasib. hatta nawasib itu setelahnya pasti fi'il. Ya, Hatta masih belum nawasib dibahas fi'il. ya Ustadz. Belum dibahas. Sudah dibahas belum? Belum. Belum. Karena ini yang kita bahas adalah setelahnya fi'il. Karena kalau tadi kalimat ini kita ubah setelahnya menjadi fi'il, ya nggak masuk juga. Atau gini, tinggal tambahkan saja hatta yakula. Karena hatta, hatta amil nawasib itu maknanya lebih condong kepada hatta ini, harap jar. Hatta amil nawasib maknanya lebih condong kepada hatta harap jar. Cuma yang membedakan kalau harap jar setelahnya isim, kalau harap nawasib setelahnya fi'il. Cuma itu saja yang membedakan. Tapi dari segi makna keduanya mirip. Jadi hatta harap nawasib lebih dekat maknanya kepada harap jar dibanding kepada harap atop. Itu paling seputar hatta amil nawasib. Ada lagi? Satu lagi Ustadz, kalau Ya, hatta zurtum maqabir itu masuk ke hatta mana? hatta zurotumul makobir. Nah, itu setelahnya fi'il. Ketika setelahnya fi'il, maka itu masuk ke dalam amil Nawas. apa? Di situ bisa amil nawasib, bisa harap atof. Tapi di situ lebih cocok kepada harap atof.
Karena nanti alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Kalian saling membangga-banggakan sampai-sampai kalian datang ke kuburan. Nah, nanti ada riwayat yang mengatakan ya begitu orang Arab zaman dahulu mereka berbangga-bangga sampai-sampai mereka itu sampai datang ke kuburan buat membangga-banggakan. Dihitung ini keluarga saya yang jadi pahlawan ada satu, dua, tiga, empat. Oh, keluarga kalian siapa aja yang jadi pahlawan? Datang ke kuburan. Nah, berarti kan hatta sampai-sampai mereka datang ke kuburan. Nah, mereka beneran datang ke kuburan. Nah, berarti lebih cocok hatanya adalah hatta harap atof. Dan juga dikarenakan, kenapa di situ cocok kepada harap atof? Karena kalau kita lihat setelah hatanya itu, surat At-Takasur ya. Nah, nah, hatta zurtum. Nah, kalau kita lihat zurtum ini gak dibaca kasroh. Sedangkan tadi kita jelaskan kalau hatanya hatta harap jar itu setelahnya dibaca kasroh. Nah, oleh karena itu hatta di sini bisa harap atof, ya lebih cocok disebut harap atof. Karena kalau amil rawasib setelahnya harus fi'il mudhari dibaca fathah. Sampai sini aman? Insya Allah Ustaz cukup. Insya Allah. Ya, kalau cukup mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa disimpan untuk minggu depan. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini sampai sekian. Dan kemudian untuk tugas, apa ya tugasnya? Nanti tugasnya mengisi itu Google Form. Insya Allah nanti ada sebelum besok subuh lah sudah ada Google Form. Bisa diisi Google Formnya. Nah, nanti insya Allah saya kirimkan. Jadi latihan minggu ini adalah mengisi Google Form. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pamit duluan. Jazakallah khairan kasiro. Wan, wan.